Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian semua? Semoga kalian tetap sehat dan semangat ya. Anak-anak, untuk hari ini kita akan belajar tentang pembuatan sup dan soto. Nah, sebelum kita belajar langsung, kita harus tahu dulu, kalian harus tahu dulu apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, kita harus mengetahui dulu pengertian tentang sup dan soto itu sendiri. Kemudian yang kedua, kita harus bisa menyebutkan alat, bahan yang harus disiapkan kalau kita membuat sup dan soto. Yang berikutnya, tujuan pembelajaran ini adalah juga supaya kita mengetahui seberapa banyak yang kita habiskan, yang kita perlukan dananya jika ingin membuat sup dan soto. Nah, berikutnya kalian juga harus tahu, harus bisa membuat sup dan soto dengan baik. Nah, dari hasil soto itu kita juga harus bisa menganalisa kira-kira kriteria sup yang baik itu seperti apa. Itu ya anak-anak. Jadi untuk lebih jelasnya, silahkan kalian perhatikan video yang akan ibu sajikan berikut ini. Terima kasih. Sup dan soto Indonesia. Kalian tahu bedanya sup dan soto ya? Kalau sup itu sama dengan makanan yang berkuah tapi ada isinya. Sementara soto juga sama, makanan berkuah tetapi kadang-kadang bisa diisi santan, bisa juga tidak. Untuk jenis sup dan soto itu ada dua macam. Ada sup dan soto yang berdasarkan pada bahan pengisi dan ada sup berdasarkan tingkat kekentalannya. Sup dan soto yang berdasarkan bahan pengisi itu misalnya adalah soto ayam atau sup ayam. Bahan pengisinya tentu saja adalah daging ayam. Contohnya kimlo, sup ayam, soto Banjar dan sebagainya. Kemudian ada sup dan daging sapi atau kambing. Bahan pengisinya ya daging sapi dan kambing. Misalnya adalah sup kondro, sup kaki kambing, sup buntut, dan sebagainya. Nah, yang berikutnya ada juga sup dan soto udang. Sesuai dengan namanya, bahan pengisinya adalah udang. Yang terakhir ada sup sayuran, bahan pengisinya adalah aneka macam sayuran. Nah, berikutnya ada sup yang berdasarkan tingkat kekentalannya. Ada sup jernih atau sup encer. Ini biasanya dibuat dari kaldu yang tidak kental. Kemudian dihidangkannya tetap menggunakan isian berupa sayuran ataupun daging. Kemudian yang kedua adalah sup kental. Sup kental ini biasanya dikentalkan dengan tepung, sagu ataupun dari bahannya itu sendiri dan tanpa isi. Berikutnya kita akan lihat bahan untuk pembuatan sup dan soto. Bahan pembuatan sup dan soto, yang pertama bahan pembuatan sup dulu, tetap bahan utamanya adalah kaldu atau stok sebagai kuahnya. Kemudian isinya tergantung ya, bisa berasal dari nabati, sayur-sayuran dan serealia, bisa juga dari hewani. Kalau soto sama juga komposisi pembuatannya dari kaldu juga sebagai kuah dan isi sebagai bahan pelengkapnya atau bahan pokoknya ditambah dengan bumbu atau rempah. Nah, berikutnya kita akan lihat alat pengolahan sup dan soto. Alatnya cukup banyak ya, macam-macam. Yang pertama itu ada stock pot, kemudian ada panci, wajan, ada skimmer atau spider, kemudian kita juga perlu ladle untuk pembuatan stoknya atau kaldunya, kemudian ada colander. Yang berikutnya kita juga perlu pisau tentu saja, peeler, cutting board, mixing bowl, blender juga, kemudian mangkok sup untuk alat hidangnya, sendok sup, mangkok soto maupun sendok soto Indonesia. Nah, untuk proses pengolahan soto dan sup Indonesia seperti biasa kita prepare dulu, menyiapkan bahan, menyiapkan alat, kemudian menyiapkan bumbu, menyiapkan bahan utamanya berupa stok, kemudian bahan isian maupun bahan pelengkapnya. Nah, jika semua sudah siap, kita memasak sesuai dengan resep yang ada. Untuk menghidangkan sup dan soto Indonesia, kita memerlukan alat hidang yaitu mangkok sup dan boiling cup atau pinggan sup yang dilengkapi dengan alas mangkok sup yaitu saucer.
Sup dan soto ini anak-anak disajikan dalam keadaan panas. Ya, penyajian sotonya bisa secara terpisah antara kuah maupun isinya, tetapi bisa juga dijadikan satu. Nah, sebagai pemanis atau garnish terakhir, sup atau soto itu ditaburi dengan daun bawang dan bawang goreng. Nah, untuk suhu penyajian sup dan soto kita bisa golongkan juga menjadi dua ya. Kalau dia panas harus disajikan antara suhu 70 sampai 80 derajat Celcius. Sementara kalau yang dingin itu kita sajikan pada suhu 5 sampai 7 derajat Celcius. Nah, untuk porsi penyajiannya karena dia berfungsi sebagai appetizer, disajikan dengan porsi 2 sampai 2,5 desiliter. Sementara kalau dia berfungsi sebagai main course, kita sajikan 3 sampai 3,5 desiliter. Nah, untuk kriteria sup yang baik, untuk sup cair, sama seperti di hidangan kontinental, dia harus benar-benar jernih, tidak ada gumpalan, kemudian tidak berlemak, kaya dari segi aroma, rasa, dan penampilan. Temperaturnya juga harus sesuai dengan supnya, apakah dihidangkan panas atau dingin. Kemudian kalau sup kental, kriterianya sama ya, dia harus kekentalannya cukup atau semi liquid, tidak terlalu kental, tapi juga tidak terlalu cair. Kemudian tidak berbutir atau bergumpal, kaya dari segi aroma, rasa, dan penampilan. Kemudian temperaturnya juga harus disesuaikan. Nah, untuk soto, soto ini anak-anak dia berkuah bisa dari kaldu atau stok, bisa juga dari santan. Perbandingannya antara kuah dengan isi adalah 2:1. Kaya dari segi aroma dan rasa, kemudian temperatur penyajiannya panas ya. Nah, ini ada beberapa contoh jenis sup dan soto Indonesia ya. Anak-anak, berikut akan Ibu tayangkan cara membuat soto ayam. Oke, silakan disimak. Adapun bahan-bahan yang digunakan adalah bawang merah, bawang putih, kemiri, kemudian jahe, kunyit, dan lada butir ya. Ada daun jeruk, kemudian lengkuas, serai, dan daun bawang. Cara membuatnya, yang pertama bumbunya dihaluskan dulu, bawang merah, bawang putih, kemiri, kunyit, jahe, dan ladanya kita haluskan. Sebelum dihaluskan kita tambahin sedikit air dulu. Nah, setelah halus, nanti ini kita akan tumis. Nah, kita siapkan panci, kemudian yang sudah berisi air. Kalau airnya sudah mendidih, kita masukkan ayamnya untuk membuat kaldu. Nah, selama membuat kaldu, kalau ada kotoran yang muncul ke permukaan, kita buang supaya nanti soto yang dihasilkan kuahnya jernih. Nah, sambil menunggu ayam, kita tumis bumbu dari soto yang sudah kita haluskan tadi. Ditumis sampai wangi, sampai matang. Kemudian kalau sudah matang, sudah harum baunya, kita akan masukkan bumbu tersebut ke dalam panci yang digunakan untuk merebus ayam tadi. Ya, dimasukkan semua. Setelah bumbu yang dihaluskan tadi, kita tambahkan juga serai, kemudian daun jeruk, daun salam. Jangan lupa serainya dikeprak dulu. Ya, setelah matang, ayamnya kita angkat. Kemudian kita nanti pakai isian. Nah, ini ayamnya sudah siap. Berikutnya kita siapkan juga bahan yang lainnya, yaitu telur rebus, suun, kemudian kol yang sudah diiris, ada bawang goreng, tomat, dan sambal. Nah, untuk pelengkap soto biasanya bisa juga ditambahkan dengan poyah. Poyah itu dibuat dari sambal poyah ya anak-anak, dibuat dari bawang putih yang sudah digoreng, kemudian ditambah dengan kerupuk udang yang dihaluskan. Nah, jadi ini digunakan sebagai pelengkap soto. Ini kita ulek sampai halus. Kemudian cara menyajikannya, kita ambil mangkok, kemudian kita tata di dalamnya berisi suun, kol yang sudah diiris, kemudian daging ayam yang sudah disuir atau diiris-iris, ditambahkan dengan tomat,
kemudian telur, dan yang terakhir disiram dengan kuah. Jangan lupa diisi dengan poyah, bawang goreng, dan sambal. Nah, jadi kalau sudah siap, sotonya tinggal disajikan. Oke, demikian anak-anak contoh pembuatan dari soto ayam yang super lezat. Mudah-mudahan kita bisa praktek minggu depan. Demikian anak-anak materi kita hari ini. Semoga kalian bisa memahami materi yang sudah Ibu sajikan dengan baik. Nah, pertemuan berikutnya kita akan mempraktekkan langsung membuat sup dan soto ini. Selamat belajar ya anak-anak. Jadi kita akan ketemu lagi nanti di kitchen. Terima kasih, selamat pagi dan tetap semangat ya.